udah bersahabat dari 3 tahun belakangan ini, jadinya diskusinya juga lebih efektif, lebih dalam lagi. Jadi makanya kita sangat take care of this project like our baby gitu, karena kita benar-benar pengen orang-orang pesan yang ingin kita sampaikan tuh nyampe lewat project ini gitu. Iya, kita juga mau kasih apresiasi buat Umay ya. Kebetulan Umay nggak bisa join ya hari ini. Eh, Keren banget ya. Maksudnya ini debut pertama dari Umay dan Prilly. Umay sebagai sutradara dan Prilly sebagai produser. Nah, karena debut pertama, tantangannya apa tuh? Tantangannya banyak sekali. Karena ini debut pertama, jadi kita benar-benar nggak mau ini sampai gagal gitu ya. Wajar lah, pasti kita nggak mau ini sampai gagal, atau karena ini debut pertama dan aku juga sama Umay kan terbilang masih muda banget untuk berani tiba-tiba kita berani jadi produser dan jadi sutradara gitu. Tentunya banyak banget ekspektasi dari orang di luar sana dan juga penilaian kayak, hah? Prilly jadi produser, Umay jadi sutradara. Itu pasti kita dapatkan dari awal kita develop cerita. Kita bahkan belum announce, tapi kita udah dapetin omongan itu dari teman-teman terdekat atau dari orang-orang yang kita kenal gitu. Kayak berani banget kita mau mengambil langkah ini gitu. Tapi akhirnya kita ingin membuktikan bahwa umur tidak menentukan hasil karya kita bagus atau enggak gitu. Karena mau muda mau tua, kalau misalnya kita punya kegigihan dan berkarya dari hati, itu pasti hasilnya akan sama-sama bagus gitu. Dan tantangannya adalah karena ini pertama kali, jadi banyak banget yang kita harus sambil belajar juga. Bagaimana aku sebagai produser harus ngatur nih di belakang layar, yang tadinya aku di depan layar doang, aku jadi pemain udah terima jadi, tapi ini aku harus atur bagaimana kita bisa menjadikan skrip yang bagus, skrip yang matang. Kita baca berulang-ulang, apakah cerita ini benar-benar bisa menyampaikan informasi secara lengkap, apakah ini ceritanya benar gak sih begini bipolar. Makanya kan kita sempat konsul juga sama kakak kan, supaya kita nggak salah sih. Minta pendapat ya kali ya. Pendapat bagaimana supaya kita nggak salah langkah juga, karena kan ini kita mengangkat satu isu yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Kita nggak mau ngarang-ngarang cerita juga gitu, bipolar kita bikin kayak gimana gitu. Jadi pastinya tantangannya kita melakukan banyak sekali research, terus juga kita melakukan syuting di tengah-tengah pandemi, di mana tiba-tiba kita nggak bisa syuting di lokasi yang udah kita pilih karena pandemi kan, nggak boleh kita syuting di tempat tertentu gitu. Terus juga kita harus melakukan swab test, menjaga protokol kesehatan, itu juga lumayan tantangan yang cukup berat untuk kita. Terus juga mungkin Umay sebagai sutradara, aku lihatnya dia juga kan pertama akhirnya mensutradari film panjang. Hal-hal yang membuat Umay sendiri juga khawatir, dan aku juga khawatir sebagai produser. Nah, akhirnya bagaimana kita bisa diskusi bareng dan saling menguatkan di dalam proyek ini untuk kita bisa menghasilkan karya yang terbaik gitu. Apalagi kru-krunya kan juga lebih tua dari kita, jadi kita kayak menyesuaikan diri juga dan saling belajar gitu. Jadi di lokasi itu nggak ada tuh yang namanya gue saudara, gue produser, enggak. Kita saling belajar satu sama lain. Dan kebetulan proyek ini juga disupervisi oleh Monty Tiwa, yang merupakan salah satu panutan aku dan Umay, guru aku dan Umay, dan juga orang yang udah mempunyai karya banyak banget, udah dapet penghargaan juga banyak. Jadi kita lumayan gak khawatir karena kita dijagain sama orang yang tepat, kita berguru sama orang yang tepat gitu. Iya, oke. Ini bocoran aja ya, aku nggak akan spoiler sih, tapi aku waktu itu diundang ke FGD-nya ya. Dan aku udah nonton, actingnya Prilly keren banget, dan filmnya ini aku kayaknya sepanjang film nangis deh. Nangis gitu, jadi Abdul sempat kayak pas Umay samperin aku juga kayak kakak nangis katanya gitu. Iya sedih Umay, aku bilang gitu.
Oke, bukan sedih ini ya, tapi kayak terharu gitu. I mean like actingnya keren banget ya. Thank you, Termasuk Kak. kayak yang teman-temannya Prilly juga, maksudnya yang jadi teman-temannya Prilly di situ juga keren-keren banget gitu. Dan mereka terlihat suportif sekali untuk bisa menjadi support system yang baik buat orang dengan bipolar gitu. Karena memang kita Nah, berkaryanya dari hati banget sih, Kak. Aku dan iya, kru dan timku semuanya kita benar-benar sebelum syuting tuh kita menyatu banget. Nggak ada di pikiran kita bekerja ini untuk semata-mata untuk nyari uang, enggak. Tapi kita bekerja emang dari hati karena kita suka, ini profesi yang kita cintai, ini cerita yang kita cintai, yang kita memang berharap film ini bisa impactful. Dan yang jadi teman-teman aku juga Shenina, Raim, yang co-star aku juga Jordi, merupakan orang yang sangat suportif banget di belakang layar gitu. Jadi pas di depan layar, aku ngerasa aku disupport dan disayang dan mereka memberikan energi yang sangat positif sehingga membantu acting aku juga akhirnya. Makanya iya, beda lah ya kalau berkarya dari hati atau berkarya yang emang cuma pengen mencari uang aja gitu. Dan aku bisa iya, bilang bahwa Kukira Karuma adalah karya dari hati, bukan aku doang tapi semua pemain dan semua krunya gitu. iya. Ada satu di situ pemain yang aku kenal juga dan dia eh, apa ya dulu almarhum papanya adalah kebetulan salah satu penasihat di Bipolar Care Indonesia, Hmm. Mas Kiki Narendra. Jadi Oh, bapak ini, jadi di situ peran jadi bapaknya Prilly ya. Nah, tadi udah banyak banget yang nanya nih, film ini ditayanginnya kapan sih? Maksudnya Amin like bisa dilihat di mana? Mau gimana nih strategi untuk film ini sendiri? yang pasti segera, kita belum bisa bocorin ini tayang kapan dan di Ya, mana karena ini benar-benar oke. pokoknya ini Pokoknya ditunggu aja ya. ditunggu aja karena pasti aku akan update banyak banget soal film ini. Malam ini juga jam 7 malam tungguin, kita akan posting sesuatu tentang Kukira Karuma. Masalah tayang dan tanggalnya kapan dan di mana itu tungguin aja di sosmed aku, di sosmed sinemaku dan pemain-pemain lain pasti akan segera kita umumin. Yang jelas Hmm. mau dimanapun atau kapanpun semoga karya ini bisa dinikmati dan semoga bisa memberikan impact yang baik. Oke, jadi teman-teman sabar ya. Teman-teman sabar dulu karena udah banyak yang tadi di MDM nggak sabar pengen nonton karena memang Prilly eh, film tentang bipolar disorder atau film tentang kesehatan mental, film lokal maksudnya ya, itu jarang sekali gitu. Hmm. Kebanyakan itu adalah film dari luar gitu. Jadi ini bisa dibilang kalau yang untuk khusus untuk bipolar survivor memang baru ini yang rasanya aku ketemui gitu. Rasanya aku tonton gitu. Maksudnya yang aku tahu gitu. Ini sebenarnya udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Really? Apakah bersedia menjawab pertanyan Boleh atau dong. mau pusing lagi? Boleh dong, mungkin kita bisa jawab 3 pertanyaan sebelum kita tutup live Tiga ini. pertanyaan ya. Coba aku Mm-mm. pilih ya bentar nih. Aduh nih bentar ya. Aku pilihin dulu. Mana ya? Ini pertanyaannya banyak jadi mesti dipilih. Bentar. Apa sih? Tadi ada yang nanya gini, Kak, bener nggak sih ini filmnya berdasarkan dari kisah nyata katanya gitu. Aku sambil cari-cari pertanyaan ya. Ya, Coba, Kak Prilly cantik katanya tuh. sebenarnya kalau dibilang dari kisah nyata atau bukan, ada Mm-mm. beberapa dialog dan adegan yang memang itu terjadi nyata gitu. Memang ada kejadian yang seperti itu. Tapi aku Mm-mm. nggak berani bilang itu kisah nyata siapa dan nggak berani bilang keseluruhan film ini adalah kisah nyata. Tapi be, eh, beberapa adegan di film Kukira Rumah itu memang berdasarkan kisah nyata. Dan seorang sosok perempuan yang memang punya bipolar disorder kan memang nyata, Mm-mm. memang ada di luar, Betul, memang betul. banyak di luar sana gitu. Cuma serangkaian ceritanya itu
nyata atau enggak aku nggak berani bilang, cuma beberapa adegan di dalam Kukira Kau Rumah memang nyata, memang nyata terjadi gitu. Oke, iya iya iya. Memang ya betul lah, kan sekarang apalagi ya sekarang ini banyak sekali apa ya namanya em, terutama di yang datang ke bipolar ke Indonesia itu didiagnosa atau terdiagnosa bipolar disorder gitu. Aku juga tidak expect akan sebanyak itu orang yang akan apa namanya didiagnosa bipolar disorder gitu. Terus ini kebanyakan ini nih ada pertanyaan, Kak Prilly kalau acting harus kayak butuh acting betulan atau lepas aja? Nah, ini Nah, kalau pertanyaannya aneh acting atau itu bisa dijawab nih? khususnya untuk Kukira Kau Rumah ya, Iya. aku Mm. acting, aku Karenanya sebagai karena Niska. kayak kayak ini banget nih, menjiwai banget aku lihat tuh. Ya bocorannya kakak udah nonton ya soalnya. Iya kayak. uh, untuk Kukira Kau Rumah banyak proses yang aku lewati, salah satunya adalah research. Jadi aku banyak Iya. baca soal bipolar karena ya bagaimana aku bisa acting sebagai perempuan yang punya bipolar disorder kalau aku nggak tahu bipolar itu apa. Jadi aku banyak research, terus banyak tanya-tanya juga ke Pak Monty karena Pak Monty kebetulan mempunyai teman yang punya bipolar disorder, dan Pak Monty juga banyak banget ngasih aku informasi orang bipolar itu seperti apa, perspektifnya Iya. dari orang yang tidak punya bipolar disorder gitu. Jadinya aku mulai pelajari bipolar disorder. Waktu itu juga Umay sempat memberikan aku buku tentang bipolar, jadi aku sempat baca buku itu juga. Terus juga kita melewati proses reading yang cukup intens. Iya. Proses readingnya tidak panjang tapi intens. Jadi kita tuh reading bisa dari pagi sampai malam dan melakukan berbagai macam proses-proses untuk mencapai emosi atau pemahaman yang memang ingin dicapai sama sutradara atau yang pengen kita capai gitu di setiap adegannya. Ada acting coachnya, kita juga sempat melewati proses bangun chemistry antara satu sama lain. Abis itu sisanya kunci acting itu adalah jujur. Di saat kita udah banyak Iya. mendapatkan data kan, aku udah banyak mendapatkan data bipolar itu apa, background Niskala itu seperti apa, background karakter aku, dia anak keberapa, dia sekolah di mana, orang tuanya seperti apa, backgroundnya itu harus kita tahu, ada background check gitu. Terus teman-temannya siapa, cara pandangnya seperti apa. Di saat kita udah mendapatkan data-data tersebut, tinggal bagaimana kita mendeliver emosinya secara jujur. Jadi Betul. datanya udah kita punya di kepala kita, tinggal emosinya yang kita tumpahkan secara jujur dari hati kita. Kayak gitu sih. Aku bingung Iya. cara menjelaskannya gimana, cuma di depan kamera dan dengan data-data yang aku punya soal Niskala, dengan dialog dan situasi skrip yang luar biasa intens, tiba-tiba keluar aja emosi dengan sendirinya gitu. Iya. Terus aku pertanyaan dari aku deh satu lagi ya. Ya, Susah nggak sih memerankan sosok Niskala ini gitu? Ya. yang pasti di saat dijalaninnya sih ngerasanya nggak susah-susah amat karena prosesnya panjang banget kak. Kebetulan kan dari awal nulis skrip itu aku terlibat kan, dari awal nulis skrip sampai skripnya ganti sampai akhirnya kita benar-benar memutuskan ini cerita yang tepat untuk Kukira Kau Rumah, itu aku terlibat dari awal karena aku produser kan. Jadi aku udah dari awal karena aku produser kan. Jadi aku terlibat dari awal karena aku produser kan. Jadi aku udah lumayan, jadi aku sangat mengenang jam berapapun bisa menghubungi dia untuk diskusi gitu. Prosesnya yang susah, tapi di saat menjalankannya mudah karena udah melewati berbagai macam proses itu gitu. Dan mungkin lebih ke
menjalankan karakter Niskala ini tantangannya kali ya banyak. Tantangannya banyak, tapi bisa dilewati dengan support system yang luar biasa. Banyak juga di lokasi, pemain-pemain yang nge-support, sutradara nge-support, kru nge-support, skrip nge-support. Jadi dijalaninnya mudah aja, cuma tantangannya banyak. Karena jangan sampai salah, bener gak perubahan emosi bipolar itu seperti ini? Bener gak kalau lagi manic seperti ini, kalau lagi depression kayak gini? Karena kan di bipolar kan ada 2 fase kan Kak, manic dan Iya, depression. betul. Bener gak pas Iya. manic kayak gini? Bener gak pas depresi kayak gini? Jadi tantangannya itu sih, lebih ke observasinya, pas kita observe gitu. Jadi aku bisa simpulkan sebenarnya em, dibantu dengan tadi observasi, kok observasi, Yes. observasi dulu. Jadi sebenarnya kalau sebagai pemain film, acting itu kan kayak natural ya, harus natural, senatural mungkin, tapi harus kalau karena dalam hal ini kan kita pengen menyampaikan edukasi, ada sisi edukasinya gitu kan ya. Walaupun filmnya masuk ke film anak muda lah ya, yang mudah untuk dicerna oleh anak muda. Jadi nggak perlu takut datang ke bioskop untuk kayak pusing nanti apa ini mau dilihat. No, ini filmnya very very ringan tapi edukasinya dapat banget gitu. Thank you. So gitu. Oke deh, udah 3 pertanyaan nih. Sebenarnya ini masih banyak, tapi kebanyakan kayak muji-muji Prilly semua ini. Ya ampun, thank you. Nggak, Prilly cantik, terus katanya kayak anak SMP. Aduh, belum lihat Umay ya. Umay tuh kayak anak SD malah ya. Aduh, salam buat Umay ya. Sama-sama Kak, Oke. thank you banget. Udah Iya, thank menyempatkan you live banget udah ini. menyempatkan waktu. Yes, karena Udah selain menyempatkan hari ini waktu. adalah Hari Film Nasional, tapi hari ini juga Hari Ya, Bipolar Sedunia. Makanya kita memutuskan betul. untuk melakukan live ini because we do care Ah, terhadap bipolar dan terhadap mental health, dan kebetulan Kukira Kau Rumah adalah film yang mengangkat soal itu. And iya, kita adalah orang-orang yang ingin saling menguatkan satu sama lain. iya. Dan itu kayak bisa kebetulan ya. Maksudnya Hari Perfilman Nasional itu memang selalu bertepatan dengan Hari Bipolar Sedunia, Iya, dan gitu. kebetulan Jadi, banget ada film pertama aku, dan Kukira Kau ada Rumah, film. mengangkat soal itu. Iya, betul. Makanya aku tuh memang dari kemarin-kemarin itu eh, approach Umay untuk kayak Umay kayaknya ini pas banget gitu kalau kita angkat di Hari Bipolar Sedunia. Soalnya momennya tepat banget. Oke, thank you. Sukses filmnya. Thank you so much, Semoga disukai. Kak. Teman-teman ini ya, tunggu filmnya, ini keren banget. Aku bisa jamin siapin tisu juga. Terus nanti actingnya Prilly keren banget. Pokoknya dilihat aja. So, buat Prilly, buat Umay sukses, Thank you, buat Kak. Bang Monty Tiwa juga, Yes, untuk Cinema Pictures ya. yes, Ya, sukses semua untuk Cinema filmnya. Pictures. Dan silakan Prilly untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Thank Thank you ya you. Kak, thank you so much. Sampai ketemu Iya, lagi. thank Nanti you. mungkin pas Ya, dekat-dekat waktu tayang kita mau ngadain premiere, Kakak harus datang dan harus nonton oke. lagi bareng kita. It's an Project honor. finalnya ini udah bener-bener final, udah warnanya udah lebih bagus. Waktu FGD kan itu sebenarnya masih raw Belum ada editing kan. CGI-nya ya. Aku udah nangis itu loh, nangis Wah, Bombay loh. ditambah scoring musik, ditambah soundtracknya, ditambah warnanya, Iya. ditambah editingnya, pasti makin nangis lagi. Oke, ya. Berarti harus Thank you siapin ya tisu Kak. lebih banyak. Oke, itu aku pakai pasmina karena lupa bawa tisu. Jadi, Ya oke, ampun. oke, oke, oke. Thank you, Prilly. Thank you Silakan Kak. lanjutkan Aku mau lanjut syuting aktivitasnya. lagi. Bye Iya, selamat bye. syuting. Bye bye.